Baik, kembali lagi kita dalam pendalaman kitab Wahyu. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mendalami kitab Wahyu, dan pada saat ini kita akan masuk pada lanjutan pendalaman kitab Wahyu dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-5. Namun sebelum kita lanjut, ya, saya ingin kita untuk bisa mendahulinya dengan doa. Kita berdoa, ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus membantu kami ketika kami mendalami firman-Mu. Kami boleh dituntun untuk bisa mendapatkan pengertian yang Engkau inginkan kami mengerti dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Tuntunan kuasa Roh Kudus memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pelajaran kita saat ini. Pertama, bahwa kita perlu mengerti bahwa di planet-planet lain ada kehidupan. Dan di setiap planet memiliki duta besarnya atau wakilnya. Dan penduduk planet-planet lain ini sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Bahkan yang kedua dikatakan saat penciptaan, bintang-bintang fajar yang juga dikenal sebagai anak-anak Allah bersuka cita dan bersorak gembira. Kemudian kita melihat bahwa Allah memiliki sebuah dewan surga, di mana para wakil dikatakan dari dunia ikut ambil dalam menentukan dan membuat keputusan. Salah satu contohnya adalah di dalam kitab Wahyu. Di sana dikatakan bahwa anak-anak Allah ya, dalam kitab Ayub pasal 1 dikatakan anak-anak Allah. Apa artinya anak-anak Allah di sini adalah wakil-wakil dunia. Datang mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan di dewan surgawi. Ya, di Ayub pasal 2, anak-anak Allah atau wakil dunia-dunia yang sudah pulang setelah pertemuan yang pertama kembali untuk menghadiri pertemuan kedua. Berarti mereka tentunya tidak hidup bersama-sama Allah sepanjang waktu. Dalam tulisan Ellen White, dia menyebutkan bahwa wakil-wakil ini sebagai makhluk, sebagai malaikat-malaikat yang kuat atau malaikat-malaikat yang tertinggi. Nah, di era perjanjian lama, setan datang ke rapat dewan-dewan surgawi ini mewakili bumi karena dia telah merebut kedudukan Adam yang adalah raja di bumi yang sah pada waktu dia diciptakan. Nah, dalam pelajaran kita lalu, kita menyimak bagaimana rencana Allah bagi umat manusia. Kita melihat bahwa manusia adalah tatanan ciptaan yang baru dan berbeda yang diciptakan Tuhan untuk tujuan tertentu. Kita juga menyimak bahwa bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kemampuan untuk mereproduksi guna mencapai tujuan Allah tersebut. Nah, Allah memiliki rencana khusus buat manusia, baik sebelum manusia jatuh ke dalam dosa maupun setelahnya, dan Allah masih tetap memiliki rencana yang sama. Dalam rencana itu, manusia akan menjadi sederajat dengan malaikat-malaikat, malaikat dan anak-anak Allah setelah dia dikatakan melewati ujian. Manusia akan mengisi kosongnya tempat-tempat yang ditinggalkan setan dan malaikat-malaikatnya ketika Lucifer keluar dari surga. Ini adalah gambaran ringkasan apa yang kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita mau berbicara tentang Adam, wakil asli dari planet bumi. Nah, kita akan melihat karakteristik-karakteristik dari Adam. Pertama, tentu Adam adalah makhluk hidup. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia dalam gambar dan menurut rupa kita, biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita dapati bahwa Adam dan Hawa jelas diciptakan oleh Allah. Tentu saja mereka adalah makhluk ciptaan. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Adam adalah anak Allah. Lukas 3:38 mengatakan bahwa Enos adalah anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Adam disebut sebagai anak Allah. Maka tentu kita tidak heran jika seharusnya Adam adalah anak Allah yang mewakili planet bumi di dewan surga. Sekarang mengenai status Adam sebagai anak Allah, Ellen White menuliskan demikian. Silsilah bangsa manusia seperti yang dinyatakan oleh inspirasi melacak kembali asal-usulnya bukan keserentetan benih yang berkembang, kerang-kerangan, dan hewan berkaki empat, tetapi kepada Sang Pencipta Agung. Walaupun dibentuk dari debu tanah, Adam adalah anak Allah. Dia ditempatkan sebagai wakil Allah di atas tatanan makhluk-makhluk yang lebih rendah. Jadi kita lihat di sini bahwa baik Alkitab maupun tulisan Roh Nubuat mengidentifikasi Adam sebagai anak Allah yang asli di planet bumi ini, dan dia tentu diciptakan oleh Allah. Sekarang kita simpulkan, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari hal ini ialah bahwa anak Allah yang asli di planet bumi adalah Adam, namun dia adalah anak Allah dalam pengertian yang istimewa. Oleh karena dia berbeda daripada kita. Setuju? Adam adalah anak Allah lewat penciptaan, bukanlah lewat kelahiran. Nah, ini poin penting. Dengan kata lain, kita adalah anak-anak dari anaknya, anak Allah. Maka Adam itu unik, karena dia keluar dari tangan Sang Pencipta, dan dia tidak dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Jadi Adam adalah anak Allah dalam pengertian yang istimewa. Selanjutnya, Adam juga mengenakan mahkota saat diciptakan. Dia dimahkotai sebagai raja dunia ini, tentu saja di bawah Kristus sebagai raja yang mutlak. Di dalam Mazmur 8 ayat 3-8 dikatakan, "Jika aku memikirkan langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang telah kau tempatkan, apalah manusia sehingga engkau mempedulikannya, dan anak manusia sehingga engkau mendatanginya, karena engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat, dan engkau telah apa artinya? Memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuat dia berkuasa." Nah, luar biasa. Dia diberikan kekuasaan, artinya dia layaknya seorang raja. Atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, lembu, sapi sekalianan, yaitu binatang-binatang di padang, burung di udara, dan ikan-ikan di laut yang melintasi arus lautan. Bila Alkitab menyebut langit, bumi, laut, itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan planet bumi. Ya, baik langit, bumi, dan air. Maka Adam ditampilkan dalam posisi sebagai raja. Menurut Mazmur pasal 8, dia dimahkotai dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi ini adalah wilayah kekuasaannya. Nah, halaman berikutnya Ellen White menguatkan bahwa Adam dimahkotai sebagai raja pada saat penciptaan. Ya. Dan dia membenarkan apa yang kita temukan dalam Mazmur pasal 8 melalui tulisan dari Review and Herald 24 Februari 1874. Dikatakan demikian, Adam dimahkotai sebagai raja di Eden. Allah memberinya kekuasaan atas semua makhluk hidup yang telah diciptakan. Tuhan memberkati Adam dan Hawa dengan intelijen seperti yang tidak diberikannya kepada ciptaan binatang manapun. Allah menjadikan Adam penguasa yang sah atas semua karya tangannya. Jadi kita simak bahwa Adam adalah makhluk ciptaan. Dia disebut sebagai anak Allah dalam pengertian yang khusus. Dia dimahkotai sebagai raja saat penciptaan, dan daerah kekuasaannya ialah planet bumi.
di mana Dia adalah penguasa bumi yang sah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah pakaian mula-mula yang dipakai oleh Adam dan Hawa? Kejadian 2 ayat 25 mengatakan pada kita bahwa Adam dan Hawa telanjang ketika mereka diciptakan Allah. Dikatakan bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, mereka telanjang menurut konteks pakaian kain manusia, ya. Mereka tertutup, tetapi mereka tertutup oleh jubah cahaya. Dengan kata lain, pakaian mereka tidak terbuat dari bahan buatan manusia, melainkan mereka ditutupi oleh cahaya kemuliaan Allah. Dalam Christ Object Lesson dikatakan demikian. Jubah itu, jubah putih kemurnian, dikenakan oleh orang tua kita yang pertama ketika mereka ditempatkan Allah di Firdaus yang suci. Mereka hidup dalam keserasian yang sempurna dengan kehendak Allah. Mereka memberikan seluruh bobot kasih sayang mereka kepada Bapa Surgawi. Suatu cahaya yang lembut, cahaya Allah, menyelimuti pasangan yang kudus ini. Jubah cahaya ini adalah simbol dari kemurnian surgawi pakaian rohani mereka. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah pakaian Adam dan Hawa pada mulanya? Mereka berpakaian jubah cahaya yang diidentifikasi dalam kutipan tadi sebagai jubah putih keimanan, jubah putih kemurnian. Jadi mereka tertutup oleh jubah putih. Nah, apakah kita tahu bahwa para malaikat juga memakai pakaian cahaya? Bahkan pakaian cahaya yang putih yang dikenakan para malaikat adalah pantulan pakaian yang dipakai Allah. Karena ciptaan Allah harus memantulkan kemuliaan Allah. Mari kita baca dalam Matius 28 ayat 2 dan 3. Dan lihatlah ada gempa bumi yang hebat. Ini adalah kebangkitan Yesus tentunya. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan putih salju. Putih bagaikan salju. Jadi manusia mengenakan pakaian putih dan malaikat pun mengenakan pakaian putih karena kedua kelompok itu memantulkan jubah cahaya Allah yang mulia. Dalam tulisan Patriarchs and Prophets page 45 dikatakan, pasangan yang tidak berdosa itu tidak mengenakan pakaian buatan, mereka diselimuti oleh penutup cahaya dan kemuliaan seperti yang dipakai para malaikat. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Adam dan Hawa memiliki pakaian yang sama seperti yang dipakai para malaikat? Tentu saja. Ya, pakaian dari cahaya, pakaian putih dari cahaya, dan tentu ini adalah pantulan dari pakaian Allah. Mazmur 104 ayat 1 dan 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian kehormatan, kebesaran, yang menyelimuti dirimu dengan terang seperti dengan pakaian, yang membentangkan langit seperti tenda. Jadi, pakaian seperti apakah yang dipakai oleh Allah? Allah mengenakan pakaian cahaya, dan Dia memberi Adam dan Hawa itu pakaian cahaya. Maka para malaikat diselimuti oleh pakaian cahaya dengan jubah putih dari cahaya. Demikianlah seperti yang dikatakan. Dalam Daniel 7:9, satu lagi poin yang bisa kita dapat, berbicara tentang awal penghakiman dikatakan, sementara aku terus melihat hingga takhta-takhta diletakkan di tempatnya. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Ya, seperti apa? Putih seperti salju dan rambut di kepalanya seperti bulu domba murni. Jadi, apa yang sudah kita temukan dan kita ketahui tentang Adam, dikatakan bahwa Adam diciptakan. Adam adalah anak Allah dalam pengertian yang istimewa. Adam dimahkotai saat di dalam penciptaan untuk menjadi raja, dan daerah kekuasaan yang diberikan adalah planet bumi. Dan Adam diselimuti oleh jubah, ya, oleh sebuah jubah putih dari cahaya, dan Adam ditempatkan sebagai bapa dan wakil dari planet bumi. Mari kita lihat dalam kutipan
Patriarchs and Prophets halaman 48. Dikatakan demikian, di Eden, Allah menetapkan peringatan karya penciptaannya dengan memberkati hari yang ketujuh. Sabat dipercayakan kepada Adam. Ya, kita perhatikan baik-baik. Bapa dan wakil dari seluruh umat manusia. Nah, ini menarik ya. Adam dikatakan mewakili seluruh umat manusia. Jadi walaupun faktanya, ini detail yang sangat menarik, walaupun faktanya yang berdosa lebih dahulu itu Hawa, tetapi Allah menganggap Adam yang bertanggung jawab untuk masuknya dosa. Mengapa? Karena Adam adalah kepala. Dan saya tahu bahwa orang-orang tentu tidak suka mendengar akan hal ini. Adam ditempatkan sebagai kepala umat manusia. Apakah itu membuat semua orang lain lebih rendah? Tentu tidak. Ini hanya berarti bahwa Adam adalah pemimpinnya. Dia mewakili planet ini. Dengan kata lain, jabatan pemimpin bukanlah hal yang buruk. Yesus datang untuk menebus posisi yang dihilangkan Adam, dan demi alasan ini Alkitab menyebut Yesus sebagai apa? Sebagai Adam yang terakhir, bukanlah sebagai Hawa yang terakhir. Sebagaimana anak-anak Allah di Ayub pasal 1 dan 2 adalah wakil-wakil dunia, maka Adam pun mewakili planet bumi. Nah, apakah jelas sampai di sini? Kita lanjut. Sekarang kita akan melihat mengapa saya ingin membahas hal-hal ini. Ya, pertanyaannya yang muncul adalah makhluk-makhluk apa yang hadir di dalam Wahyu pasal 4? Nah, kita akan ke Wahyu pasal 4 untuk melihat siapa yang hadir di sana. Sesungguhnya di dalam Wahyu pasal 4 ada 4 urutan makhluk yang hadir. Yang pertama, 1 Bapa yang duduk di atas takhta. Yang kedua adalah ketujuh roh di hadapan takhta yang melambangkan apa? Melambangkan kepenuhan Roh Kudus. Ketiga, ya, keempat makhluk hidup yang adalah serafim, kerubium menurut roh nubuat. Dan yang terakhir adalah satu kelompok lagi, yaitu ke-24 tua-tua. Nah, siapa yang tidak ada di pasal 4? Yesus dan juga siapa ya? Juga bala tentara, malaikat tidak ada. Penting kita ingat bahwa ke-24 tua-tua sudah ada mengelilingi takhta di pasal 4 sebelum Yesus tiba bersama pasukan malaikat dan buah sulung di pasal 5. Jadi, ke-24 tua-tua itu tidak mungkin mereka yang bangkit bersama dengan Yesus, karena menurut catatan Wahyu pasal 4, mereka sudah ada sebelum Yesus tiba bersama manusia yang disebut dengan istilah buah-buah sulungnya. Sekarang mari kita masuk ke dalam pasal 5. Faktanya semua makhluk yang ada di pasal 4 muncul lagi di dalam Wahyu pasal 5. Hanya saja di pasal 5 ada 2 tambahan. Bala tentara malaikat ditambahkan dan Yesus yang mempersembahkan dirinya sebagai anak domba yang seakan sudah tersembelih juga sekarang hadir. Nah, mari kita ulang sesuatu yang sudah kita simak sebelumnya. Ke-24 tua-tua adalah malaikat. Apakah kita semua setuju dengan itu? Bahwa mereka adalah malaikat. Bukan malaikat biasa dari kelompok bala tentara, tetapi mereka adalah kelompok malaikat yang tertinggi. Mereka adalah malaikat yang kuat. Sebagaimana kita lihat di buku Great Controversy, dinyatakan bahwa anak-anak Allah di kitab Wahyu adalah malaikat. Ini serasi dengan pandangan di tempat lain bahwa wakil-wakil dunia adalah malaikat-malaikat yang kuat dan malaikat-malaikat tertinggi. Kepada siapa Allah mendelegasikan tanggung jawab untuk memerintah dunia-dunia, mewakili mereka dalam dewan surgawi. Dan saya tidak akan baca pernyataan berikut, ya, di mana Ellen White menyatakan dengan jelas sebenarnya di buku Great Controversy halaman 518 di kitab Ayub, bila dikatakan anak-anak Allah mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan, itu yang dimaksudkan adalah para malaikat Allah yang mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Jadi karena 24 tua-tua semuanya adalah malaikat,
perlu untuk kita tidak mencampur adukan mereka dengan malaikat yang biasa. Sehingga apakah ada perbedaan jelas antara para malaikat yang mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan dengan bala tentara malaikat biasa? Apakah ada bedanya antara ke-24 tua-tua dengan bala tentara malaikat biasa? Mari kita baca dalam Wahyu 5 ayat 11 dan 12. Dikatakan, maka aku melihat dan aku mendengar suara banyak malaikat. Ya, perhatikan, banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk hidup dan tua-tua itu. Pertanyaannya adalah, apakah tua-tua bagian dari bala tentara malaikat itu? Ya, menurut ayat ini tidak, ya, mereka terpisah. Dan dikatakan dikatakan demikian, aku melihat dan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk hidup dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat yang selanjutnya dikatakan, berkata dengan suara nyaring, layaklah anak domba yang telah disembelih itu untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan berkat. Nah, di sini kita melihat ke-24 tua-tua ini. Mari kita baca dalam Wahyu 4 ayat 4 untuk melihat karakteristik ke-24 tua-tua. Dikatakan, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Jadi, tua-tua ini yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 5, mereka dikatakan duduk di atas takhta. Dan di takhta-takhta itu saya melihat duduk 24 tua-tua yang memakai. Di ayat ini dikatakan bahwa mereka memakai jubah putih. Dan di dalam kepala mereka dikatakan mereka memakai mahkota emas. Nah, beberapa orang beranggapan bahwa ke-24 tua-tua ini tidak bisa malaikat karena karakteristik mereka adalah manusia. Tetapi dalam ayat ini tentu muncul pertanyaan, ya. Apakah ke-24 malaikat atau tua-tua itu merupakan makhluk ciptaan? Menurut Wahyu 4 ayat 10-11, mereka adalah makhluk ciptaan. Apakah ke-24 tua-tua itu duduk di atas takhta? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini mereka adalah penguasa atau berkuasa untuk sesuatu? Betul, ya. Anggapan yang umum, malaikat bukanlah penguasa, ya. Mereka dikatakan punya mahkota di kepala yang merupakan indikasi lain bahwa mereka mungkin saja adalah raja atau penguasa. Dan kata untuk mahkota yang digunakan adalah Stefanos. Mahkota seorang penguasa. Mahkota seorang pemenang. Beberapa orang mengklaim bahwa malaikat tidak pernah memenangkan perang atas dosa dan oleh karena itu mereka tidak memakai mahkota. Tetapi ayat ini menginformasikan mereka memakai mahkota. Akhirnya dikatakan para tua-tua memakai pakaian putih. Di tempat lain di kitab Wahyu dikatakan orang tebusan adalah mereka yang memakai pakaian putih. Nah, apakah kita melihat di sini ada masalah, ya? Menurut semua karakteristik mereka sepertinya manusia. Mereka diciptakan, mereka duduk di atas takhta, yang artinya mereka adalah penguasa, mereka memiliki mahkota sang pemenang, yang artinya mereka pasti telah mengalahkan dosa, dan mereka memakai pakaian putih. Ini semua adalah karakteristik manusia, jadi mereka mungkin saja bukan malaikat. Namun pertanyaannya adalah, apakah ini benar? Mari kita telusuri lewat beberapa ayat, apakah benar atau tidak. Namun demikian kita berhati-hati untuk asumsi yang bisa mengakibatkan kita menarik kesimpulan yang salah. Nah, apakah mungkin karakteristik ini sama cocoknya untuk malaikat dan untuk manusia? Seperti yang kita sudah simak dalam beberapa kutipan sebelumnya, memakai 3 ekspresi untuk menggambarkan kelompok ke-24 tua-tua. Di mana tua-tua itu hadir di surga sebelum Yesus tiba, dan saya tidak akan bacakan kutipan itu lagi. Ya. Kita lanjut pada, apakah makhluk itu
merupakan makhluk ciptaan? Tentu saja iya. Dalam Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa karena oleh Dia, ya, Yesus ya, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksudkan di surga itu termasuk malaikat-malaikat juga? Dan yang ada di bumi, ya, termasuk manusia, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, apakah itu singgasana atau kerajaan, atau pemerintah, atau kekuasaan, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dalam sebuah kutipan Review and Herald 15 April 1906 dikatakan, sebelum manusia atau malaikat diciptakan, firman ada bersama-sama Allah dan adalah Allah. Ya, sebelum manusia, jelas kita temukan dalam kutipan tadi bahwa malaikat diciptakan dan mereka ada di surga. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 36 dikatakan, anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dengan menciptakan semua bala tentara surgawi, dan kepada Dia sebagaimana kepada Allah layak diberikan penghormatan dan sumpah setia mereka. Kristus masih harus memakai kuasa ilahi dalam menciptakan bumi dan penghuninya. Jadi semua manusia dalam makhluk ciptaan, termasuk malaikat, adalah makhluk ciptaan. Nah, apakah malaikat-malaikat itu memakai mahkota? Ya, beberapa orang berkata bahwa para tua-tua tidak mungkin malaikat karena mereka pasti manusia, karena mereka memakai mahkota. Karena kata mahkota ini berasal dari bahasa Greka yang berarti mahkota seorang pemenang, dan orang-orang itu haruslah sudah menang atas dosa. Dan mereka haruslah manusia karena telah mendapatkan kemenangan atas dosa. Nah, dikatakan bahwa malaikat tidak pernah mendapat kemenangan atas dosa. Itulah alasannya. Namun, bila kita lihat kata Stefanos, walaupun umumnya diaplikasikan kepada mahkota seorang pemenang, tapi tidak selalu demikian. Di dalam kitab suci, kata itu juga dipakai untuk mahkota seorang raja. Ya, karena di dalam bahasa Greka ada dua kata mahkota. Yang satu ialah kata Stefanos, dari mana nama Stephen berasal, dan kata lain ialah diadema. Ya, di Wahyu 19 di mana Yesus datang sebagai raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Yesus punya banyak diadema, yang artinya dia punya banyak mahkota. Jadi karena kata Stefanos diduga merujuk hanya kepada mahkota pemenang, maka ke-24 tua-tua dianggap haruslah manusia dan mereka yang telah mendapatkan kemenangan atas dosa. Namun, kata Stefanos juga dipakai untuk mahkota seorang raja. Mari kita lihat Matius 27 ayat 29. Bila kita melihat ayat-ayat yang paralel dari kitab Injil, ini adalah peristiwa ketika mereka meletakkan sebuah mahkota, ya, Stefanos, dari duri kepada Yesus. Setelah mereka dikatakan ayatnya yang ke-29 menganyam sebuah mahkota, ya, Stefanos, yang merupakan mahkota duri, mereka menaruhnya di atas kepalanya dan sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngoloknya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Jadi apakah Stefanus itu bisa mahkota seorang raja dan tidak harus mahkota seorang pemenang? Tentu saja, karena di dalam pikiran mereka yang meletakkan mahkota itu padanya, Yesus jelas bukanlah seorang pemenang. Mari kita simak dalam Wahyu 14 ayat 14. Sekali lagi dalam ayat ini kita temukan bahwa kata Stefanos, ya, dipakai. Ayat 14, dan aku melihat tampak satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas, Stefanos, di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, ayat ini menggambarkan berakhirnya masa kemurahan Allah, ketika pada akhirnya pengadilan investigatif Yesus menerima kerajaannya dari Bapaknya dan mulai memerintah sebagai raja. Jadi sekali lagi ini mendeskripsikan Yesus sebagai raja. Penekanannya bukan pada Yesus sebagai pemenang. Penekanannya ialah Yesus
yaitu pada Yesus sebagai Raja. Nah, di dalam Perjanjian Lama, terjemahan Septuagint atas kitab Perjanjian Lama, kata Stefanus dipakai juga beberapa kali untuk menggambarkan mahkota yang dipakai Daud dan raja-raja Israel. Jadi kalau dikatakan karena para tua-tua memakai Stefanus, berarti itu selalu adalah mahkota pemenang, itu tentu tidak cukup tepat. Karena kata itu juga dipakai untuk mahkota seorang raja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah malaikat memakai mahkota? Tentu saja. Mari kita lihat beberapa kutipan dari tulisan Roh Nubuat. Dikatakan demikian, ketika manusia berbuat dosa di Taman Eden, ya, dikatakan demikian, berita tentang kejatuhan manusia itu menyebar ke seluruh surga. Setiap kecapi dihentikan, para malaikat meletakkan mahkota mereka dari kepala mereka dengan sedih. Dan dikatakan, ketika di Getsemani, di surga tidak ada sukacita. Para malaikat meletakkan mahkota dan kecapi mereka, dan dengan perhatian yang paling dalam, mereka mengamati Yesus dalam kebisuan. Bagaimana ketika Yesus naik ke surga? Dikatakan bahwa seluruh bala tentara surgawi mengelilingi pemimpin mereka yang agung, dan dengan adorasi, pujian yang paling dalam, sujud di hadapannya, dan meletakkan mahkota mereka yang gemerlapan di kakinya. Pada peristiwa penutupan pintu kasihan, suatu kutipan mengatakan semua bala tentara malaikat meletakkan mahkota mereka. Sementara Yesus membuat deklarasi yang serius, dia yang tidak benar hendaknya dia tetap tidak benar, dia yang cemar tetaplah cemar, dan dia yang benar hendaklah dia tetap benar, dan dia yang kudus hendaklah dia tetap kudus. Pada kutipan lain tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dikatakan, serombongan malaikat-malaikat kudus dengan mahkota-mahkota yang bersinar gemerlapan di atas kepala mengeringi dia dalam perjalanannya, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kemuliaan adegan tersebut. Dari beberapa kutipan ini kita dapati bahwa malaikat-malaikat memakai mahkota. Pertanyaannya adalah, apakah mereka adalah makhluk ciptaan? Ya, beberapa kutipan di awal telah menegaskan bahwa malaikat pun merupakan ciptaan Tuhan. Dan meskipun demikian, mereka memakai mahkota meskipun mereka adalah makhluk ciptaan. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat punya pakaian putih, ya? Dalam Matius 28 ayat 2 dan 3 kita menemukan di sana bahwa sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dalam Kisah 1 ayat 10 dikatakan bahwa tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi pertanyaannya adalah, apakah malaikat memakai pakaian putih? Jawabannya iya. Ellen White menambahkan kutipan berikut. Wajahnya berbicara tentang malaikat yang datang untuk membangkitkan Yesus. Wajahnya seperti kilat dan pakaiannya seperti putih salju. Jadi pertanyaannya adalah, apakah hanya orang-orang yang ditebus atau diselamatkan yang memakai pakaian putih? Tentu tidak. Kita harus berhati-hati dalam mendalami hal ini, ya. Oleh karena di Wahyu dan orang-orang tebusan memakai pakaian putih, maka ke-24 tua-tua haruslah manusia, ya. Banyak yang mengatakan demikian. Namun tentu berdasarkan semua bukti-bukti yang kita lihat sebelumnya, tentu tidak demikian seperti itu. Ada satu kutipan dalam buku Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 200 dan 201 dikatakan, sementara dia, yang adalah Maria, berdiri sambil menangis, dia membungkuk untuk melihat sekali lagi ke dalam kubur, dan lihat, ada dua malaikat mengenakan pakaian putih. Ya.
Dan kutipan lain dalam Patriarchs and Prophets, pasangan yang tidak berdosa itu tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselumuti oleh penutup cahaya dan kemuliaan seperti yang dipakai para malaikat. Ya, apakah ini jelas? Ya. Jadi, apakah karakteristik ke-24 tua-tua? Apakah mirip dengan karakteristik para malaikat? Tentu. Jadi mereka bisa saja adalah malaikat-malaikat, mereka adalah makhluk ciptaan, memakai mahkota, berpakaian putih, juga para tua-tua itu adalah wakil-wakil dunia-dunia. Itulah sebabnya mereka memakai mahkota karena mereka adalah penguasa-penguasa dunia. Mereka duduk di atas takhta, mereka punya wilayah kekuasaan atas bagian tertentu dari ciptaan Allah. Sekali lagi, kita lanjut. Ya, dalam sebuah kutipan dikatakan seperti ini bahwa seluruh surga sedang menanti untuk menyambut juru selamat ke ruang istana. Saat Yesus naik, Dia yang memimpin di depan dan orang banyak, tawanan yang telah dibebaskannya pada saat kebangkitannya, mengikuti. Ya. Pertanyaannya adalah apakah pada kata-kata ini tua-tua itu sudah ada di sana sebelum Yesus tiba dengan para tawanan? Kita lanjut. Bala tentara surgawi menyertai iring-iringan yang bergembira itu dan sorakan dan tepuk tangan puji-pujian dan lagu-lagu surgawi. Saat mereka mendekat ke kota Allah, malaikat-malaikat pengawal menyerukan tantangan, "Angkatlah kepalamu, oh pintu gerbang, terangkatlah ke atas pintu yang kekal, Raja kekal akan masuk." Dengan penuh sukacita penjaga-penjaga yang menunggu memberi tanggapan. Siapakah Raja kemuliaan ini? Ini mereka katakan bukan karena mereka tidak tahu siapa Dia, tetapi karena mereka ingin mendengar jawaban puji-pujian. Dikatakan Tuhan yang kuat dan hebat, Tuhan yang gagah dalam peperangan, angkatlah kepalamu. Nah, dalam hal ini kenapa dikatakan gagah dalam peperangan? Karena Yesus baru saja datang dari berperang dengan iblis di Taman Getsemani di atas salib, dan Dia, Yesus, sudah mendapat kemenangan. Memang dikatakan Dia terluka, ada bekas-bekas luka perang padanya, tetapi Dia hidup. Ya, sehingga dikatakan Tuhan yang kuat, hebat, Tuhan yang gagah dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, oh pintu gerbang, pintu-pintu kekal, terangkatlah ke atas, Raja kemuliaan akan masuk. Ya. Sekali lagi dalam hal ini dikatakan siapakah Raja kemuliaan itu? Karena para malaikat tidak pernah bosan mendengar nama Yesus dipuji. Malaikat-malaikat pengawal memberikan jawaban, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Nah, tentu tidakkah kita ingin berada di sana? Ya, luar biasa. Kita rindu untuk bisa berada di sana tentunya. Di mana dikatakan Allah akan memberi kita peralatan tubuh yang baru sehingga kita sanggup mendengar pujian jutaan malaikat manusia yang menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Dapatkah kita bayangkan suara seperti apa di surga nanti? Ya. Bahkan dikatakan itu sebabnya suara Allah dikatakan dapat menimbulkan gempa bumi yang global yang kita tahu bisa melenyapkan gunung, melenyapkan pulau-pulau. Dalam kutipan lain mengatakan, kemudian pintu-pintu gerbang kota Allah dibuka lebar-lebar dan kumpulan besar malaikat, ya, yaitu rombongan besar, masuk melalui gerbang-gerbang itu di tengah suara musik yang penuh dengan gairah, dan dikatakan bahwa di sana ada takhta itu, ya. Di sana ada takhta itu. Nah, di Wahyu 4 dikatakan bahwa dan mengelilingi takhta itu pelangi perjanjian, ya. Wahyu 4 ayat 3. Ada kerubim dan serafim. Mereka sama dengan siapa? 4 makhluk hidup. Para pemimpin bala tentara malaikat, anak-anak Allah, wakil-wakil dunia yang tidak berdosa. Siapakah ini? Mereka ini, ya, ke-24 tua-tua. Mereka berkumpul, di mana dikatakan
Dewan surgawi yang di hadapannya Lucifer pernah menggugat Allah dan anaknya. Wakil-wakil dari dunia-dunia yang tidak berdosa yang tadinya mau dikuasai setan, semuanya ada di sana untuk menyambut sang penebus. Kita lihat di sini bahwa Dewan surga telah berkumpul di sana. Semua berkumpul di sana untuk sebuah pesta penyambutan Yesus yang kembali ke surga, sang pahlawan perang yang telah menang, di mana dia berjanji dia akan kembali dan dia menepatinya, dan mereka sangat ingin merayakan kemenangannya dan memuliakan dia sebagai raja mereka. Namun dikatakan tiba-tiba dalam ayat berikutnya suasana menjadi hening. Dikatakan tetapi dia memberikan tanda supaya mereka mundur. Belum. Sekarang dia belum bisa menerima mahkota, kemuliaan, dan jubah kerajaan. Jadi apakah di sini dia akan ditetapkan sebagai raja kerajaan kasih karunia? Ya, dia masuk ke hadirat Bapaknya, di mana di dalam Wahyu 5 ayat 7 yang mengatakan dia datang ke yang duduk di atas takhta. Dia menunjuk luka di kepalanya, lambung yang tertusuk, kakinya yang ternoda. Dia mengangkat tangannya yang ada bekas luka paku. Dan dikatakan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai apa menurut Wahyu, yaitu anak domba seakan tersembelih. Apakah kita simak bahwa dalam tulisan Ellen White tidak menggunakan simbol? Malah yang ada, dia menginterpretasikan simbol-simbol itu. Dia memberitahu kita bahwa apa arti dari simbol-simbol itu. Dikatakan bahwa dia tidak berkata 4 makhluk hidup, dia tidak berkata 24 tua-tua, dia tidak berkata anak domba yang sementara disembelih, dia tidak berkata satu yang duduk di atas takhta. Yang ada dia menyebut Bapa, wakil-wakil dari dunia-dunia, dia menyebut kerubium dan serafim, dan dia menyebut Yesus dengan luka-lukanya. Ellen White sementara menginterpretasikan dan menjelaskan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu 4 dan Wahyu 5. Selanjutnya dikatakan bahwa ia menunjukkan, dalam kutipan dikatakan ia menunjuk kepada kepalanya yang terluka, lambungnya yang tertusuk, kakinya yang ternoda, dan dia mengangkat tangannya yang tertusuk paku. Dia menunjuk kepada tanda-tanda kemenangannya. Dan Yesus, dia mempersembahkan kepada Allah persembahan unjukan, mereka yang dibangkitkan bersamanya sebagai wakil-wakil dari orang-orang banyak akan keluar dari kubur pada waktu kedatangan yang kedua. Dia menghampiri Bapa. Ya. Ingat, semua ini dalam kondisi hening. Dia menghampiri Bapa yang bersukacita jika ada satu orang berdosa yang bertobat, yang bersukacita atas satu orang dengan nyanyian. Sebelum landasan dunia diletakkan, Bapa dan Anak bersepakat dalam satu perjanjian untuk menebus manusia seandainya setan mengalahkan dia. Mereka telah berjabat tangan dalam sumpah yang sungguh-sungguh bahwa Kristus yang akan menjadi jaminan atau garansi bagi umat manusia. Nah, janji ini telah dipenuhi Kristus ketika di atas salib dia berseru, sudah selesai. Kompak setelah itu selesai dengan tuntas. Sekarang dikatakan, Kristus menyatakan, Bapa, sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu. Oh Allahku, aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Jadi, keadilan-Mu sudah dipuaskan. Aku ingin mereka yang telah Engkau berikan padaku boleh bersama denganku di mana aku berada. Suatu ungkapan yang menarik. Dan apa yang akan mengungkapkan hak yang mereka miliki untuk berada bersamanya di mana dia berada? Isi gulungan kitab itu surat wasiat yang ada dalam gulungan ini. Dikatakan suara Allah terdengar mengumumkan bahwa keadilan telah dipuaskan, setan telah dikalahkan, dan umat Kristus yang bergumul keras di bumi telah diterima demi yang dikasihi. Di hadapan para malaikat-malaikat surgawi dan wakil dari dunia-dunia yang tidak pernah berdosa. Apakah ada perbedaan antara para malaikat dan para wakil? Ya, tentu. Ya, mereka dinyatakan sebagai telah dibenarkan, di mana dia berada, di sanalah jemaatnya akan ada.
Belas kasihan dan kebenaran sudah bertemu. Keadilan dan damai telah berciuman. Lengan Bapa memeluk anaknya dan perintah pun diberikan. Hendaknya semua malaikat Allah menyembah Dia dengan sukacita yang tidak terlukiskan. Para penguasa dan kerajaan dan kekuasaan mengakui keunggulan pangeran hidup, dan para bala tentara malaikat sujud di hadapannya sementara sorak sukacita memenuhi seluruh ruangan istana surgawi. Layaklah anak domba yang telah disembelih untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Lagu-lagu kemenangan bercampur dengan musik dari harfa para malaikat hingga surga seakan-akan melimpah dengan sukacita dan pujian. Kasih sudah menang, yang hilang sudah ditemukan, surga berdering dengan suara nada yang tinggi mengumumkan berkat dan hormat dan kemuliaan dan kuasa bagi Dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba untuk selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Nah, di sini kita dapati bahwa buah sulung yang dibawa Yesus ke surga adalah bahwa semua anak-anaknya akan dibawa ke sana, semua yang mati di dalam Kristus. Dan ini adalah sebagian dari mereka. Buah-buah sulung itu hanyalah contoh, di mana mereka adalah sebuah jaminan. Jadi jangan kita berkata bahwa moga Yesus akan bangkitkan manusia suatu hari. Ya, Dia sudah melakukannya sehingga kita boleh yakin jika Dia telah membawa contoh, Dia akan membawa semua anaknya berpulang, semua yang mati di dalam Kristus. Tapi sekarang kita melihat ada satu bintang yang tidak kelihatan di surga dalam perayaan besar ini. Ya, siapakah yang tidak ada? Yaitu setan, yang absen ketika Dewan Surgawi bertemu untuk menerima Sang Penebus. Mengapa setan absen? Karena di salib Yesus telah mencapakan penguasa dunia ini, dan sekarang dunia punya penguasa yang baru. Tidak lama sebelum kematiannya disalib, tidak lama dikatakan Yesus mengamarkan bahwa Dia akan membuang setan dari surga sebagai penguasa dan wakil dunia. Di dalam Wahyu 12 ayat 7-12 sebenarnya berbicara tentang proses pembuangan yang kedua bagi setan dari surga saat disalib. Dan dari rasa simpati para makhluk surgawi dan sebagai wakil dunia ini, setan sudah tidak lagi wakil dunia ini. Karena Yesus adalah wakilnya, karena Dia telah menebusnya kembali dengan membayarkan tebusannya. Itulah arti kata menebus. Dalam Yohanes 12 ayat 31-33 berkata, sekarang ini berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini hanya terjadi beberapa hari sebelum kematian Kristus ya. Sekarang penguasa dunia ini akan, dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua bangsa kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara Yesus akan mati. Apa yang mengakibatkan Yesus atau apa yang mengakibatkan setan terbuang dari surga, yaitu melalui peristiwa kematian Kristus. Itulah sebabnya adalah sebuah hal yang signifikan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba dengan bekas-bekas lukanya. Dia telah mendapatkan kemenangan dan Dia datang dari medan pertempuran. Bertahun-tahun kemudian, Yohanes menggambarkan perayaan kemenangan yang terjadi di surga ketika Yesus mendapatkan kemenangan disalib dan bangkit dari antara orang mati. Di dalam Wahyu 12 ayat 10-12 ada lagu kemenangan di sini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya telah tiba. Karena para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita telah dilemparkan ke bawah. Tentu, ini tidak mungkin bicara tentang pencapakan setan yang asli dari surga karena pada waktu itu belum ada saudara-saudara kita yang bisa didakwa. Karena mereka masih belum diciptakan. Jadi, ini tentunya merujuk kepada pencapakan yang lain di kemudian hari. Ya. Dalam tulisan kutipan yang ada di Present Truth, Februari 1886, Ellen White menuliskan demikian. Ellen White menulis tentang perayaan surgawi. Dia mengaplikasikan himne yang tertulis dalam Wahyu pasal 12
di mana ini merupakan kemenangan Yesus saat kebangkitan. Jika pada waktu kematian Yesus, bumi dibungkus oleh kegelapan pekat saat tengah hari, tetapi pada saat kebangkitannya, cahaya malaikat-malaikat menyinari malam, dan warga surga menyanyi dengan sukacita yang besar dan semangat kemenangan. Engkau telah mengalahkan setan dan kuasa kegelapan. Engkau telah menelan maut dalam kemenangan. Dan saya mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Wahyu pasal 12, sekarang keselamatan dan kekuatan kerajaan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya telah tiba, karena para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita telah dilemparkan ke bawah. Ya, persis sama seperti kata Yesus, penguasa dunia ini akan dilemparkan ke bawah. Jadi, siapakah wakil baru dunia ini yang punya mahkota dan adalah anak manusia dan berpakaian putih? Jawabannya ialah Yesus. Marilah kita berbicara tentang wakil yang baru ini ya, di mana Yesus adalah wakil baru bagi umat manusia di depan surgawi, di depan dewan surgawi. Kitab suci menggambarkan Yesus sebagai Adam yang terakhir karena Dia telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang oleh Adam yang pertama. 1 Korintus 15 ayat 22 mengatakan, karena sebagaimana di dalam Adam semua orang mati, demikian pula di dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Di pasal 15 ayat 45 Paulus menuliskan, seperti ada tertulis, Adam manusia yang pertama dijadikan sebagai makhluk yang hidup, Adam yang terakhir dijadikan oleh roh yang menghidupkan. Di mana Adam yang terakhir dikatakan punya kuasa yang membangkitkan. Roma 5:18 Paulus menulis, sebab itu, sebagaimana oleh pelanggaran satu orang, penghakiman jatuh ke atas semua orang menuju kebinasaan, demikian pula, oleh kebenaran satu orang, pemberian cuma-cuma diperoleh semua manusia untuk menuju pembenaran ya, yang hidup. Jadi Yesus adalah Adam kedua. Yesus menang di mana Adam yang pertama gagal. Oleh karena itu sekarang Yesus menempati posisi Adam yang asli sebelum dia jatuh dalam dosa. Dalam kutipan manuskrip 40 ayat 18-86 kita akan melihat lebih jauh. Ya, sekarang coba kita bertanya, apakah Yesus itu anak Allah seperti Adam? Ya, sebelum inkarnasinya Yesus adalah anak Allah yang ilahi. Dan setelah inkarnasinya dia tetap adalah anak Allah yang ilahi ya. Di manuskrip 40 dikatakan seperti ini. Anak Allah yang ilahi meninggalkan takhta surgawi dan menyerahkan nyawanya bagi kita, dan demi kita dia menjadi miskin. Dia menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan. Jadi Yesus adalah anak Allah menurut keilahiannya. Karena dia memiliki kodrat ilahi, tetapi Yesus adalah anak Allah dalam pengertian baru ketika dia berinkarnasi, karena Allah menyiapkan sebuah tubuh baginya. Tubuhnya diciptakan oleh Allah Bapa. Lukas 1:35 dikatakan, berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah yang setelah inkarnasinya. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu yang kudus yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Ya. Jadi dalam kemanusiaannya, apakah dia diciptakan? Apakah Yesus seorang manusia yang diciptakan? Iya. Ya. Dia diciptakan seperti Adam. Dalam kemanusiaannya dia diciptakan. Apakah karena itu dalam inkarnasinya dia adalah anak Allah? Ya. Nah, kita lihat bahwa Yesus ketika naik ke surga, apakah dia dimahkotai sebagai raja? Apakah Yesus sekarang punya mahkota sebagai raja? Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat menolong kita pada waktu kita membutuhkannya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus raja kerajaan kasih karunia? Iya, karena dia duduk di atas sebuah takhta. Ya. Jadi apakah Yesus raja kerajaan kasih karunia? Ya, di atas sebuah takhta seperti Adam yang asli yang seharusnya duduk di atas takhta.
Nah, di dalam kutipan dalam buku God's Amazing Grace, dikatakan demikian, takhta kasih karunia mewakili kerajaan kasih karunia. Karena eksistensi sebuah takhta mengimplikasikan eksistensi sebuah kerajaan. Nah, eksistensi sebuah takhta ya mengimplikasikan eksistensi sebuah kerajaan. Jadi sekarang kerajaan ini punya siapa? Ya, dunia ini. Kerajaan ini milik Yesus. Dia yang duduk di atas takhta, dia adalah anak Allah, mendapat kemenangan, dan tentu saja dalam kemanusiaannya, dia diciptakan oleh Bapa. Jadi sekarang, siapakah kepala dan wakil baru dari planet bumi? Yesus adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Dialah yang sekarang mewakili bumi. Mari kita lihat kutipan sesungguhnya dari Mazmur 8 ayat 3-5 ya. Di mana dalam konteks aslinya itu berbicara tentang Adam yang pertama. Tetapi ketika Rasul Paulus ya, yang saya yakini merupakan seorang sosok penulis di balik kitab Ibrani, ketika dia mengutip Mazmur 8 ayat 3-5, dia mengaplikasikannya kepada Kristus. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 5-9, sebab dia, yaitu Allah Bapa, tidak meletakkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini di bawah kekuasaan malaikat-malaikat, tetapi kepada satu yang disebutkan di tempat tertentu katanya, apalah manusia sehingga engkau memperhatikannya, atau anak manusia sehingga engkau memeliharanya. Engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Paulus mengutip dari Mazmur 8, engkau telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat dan kehormatan dan menempatkannya untuk menguasai karya tanganmu, dan engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Jadi dalam konteks aslinya ini berbicara tentang Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Lanjut ya, sebab dalam hal itu dia meletakkan segala sesuatu di bawah kendalinya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak diletakkan di bawah kendalinya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kendalinya. Tetapi kita melihat Yesus yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Untuk menderita kematian, dimahkotai kemuliaan dan kehormatan, supaya oleh kasih karunia Allah ia bisa mengalami kematian bagi semua manusia. Jadi sekali lagi ada tema tentang kedua Adam ya. Penciptaan Adam yang pertama, kepadanya diberikan suatu kuasa atas segala sesuatu, namun dia gagal, dia hilang semuanya. Setan mengambilnya dan menempati takhta karena dia telah merebutnya. Tetapi datanglah Adam yang kedua, dan sekarang segala hal berada di bawah kekuasaannya karena dialah raja planet ini, wakil baru dari planet bumi karena dia telah mengalami kematian bagi semua umat manusia. Dalam kutipan lain dikatakan, bangsa manusia tidak berdiri dengan karakter yang benar yang dimiliki oleh Adam pada saat penciptaannya. Walaupun lalai memelihara persyaratan Allah itu dosa, dan upah dosa ialah maut, namun tidak ada klaim bahwa manusia bisa memiliki hidup kekal selain melalui kepatuhan dan kebenaran Yesus Kristus. Dan sekarang kita simak, ya, kita membaca ini tentang Adam, tetapi sekarang dikatakan wakil dan kepala dari semua manusia. Jadi siapakah aslinya kepala dan wakil bumi, yaitu Adam? Siapa sekarang? Jadi mengapa bukan Adam yang pertama? Karena dia sudah gagal. Di dalam kutipan Science of the Times 16 Januari 1896 dikatakan Yesus merendahkan dirinya, menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan supaya dia boleh berdiri sebagai kepala dan wakil umat manusia, dan dengan perintah dan teladannya mengutuk dosa dalam daging dan membuktikan tuduhan-tuduhan setan itu bohong. Dua pernyataan lagi. Kemudian kita akan bertanya, apakah Adam akan dipulihkan kepada kepemimpinannya yang asli? Ya, ada kutipan yang menarik dari Roh Nubuat, manuskrip 126-1901. Sebagai wakil umat manusia yang berdosa, Kristus menapak jalan yang sama di mana Adam tersandung dan jatuh. Dengan kehidupan yang sepenuhnya patuh kepada hukum Allah, Kristus menebus manusia dari hukuman kejatuhan Adam yang memalukan.
Dalam buku Gospel Herald 1 Maret 1901, Kristus harus menderita demi kita, berdiri di kepala kemanusiaan sebagai wakil dari bangsa itu. Dia harus membentuk karakter yang harus dibentuk setiap pengikutnya melalui sarana yang telah dibuatnya, yaitu pengorbanannya yang tidak terhingga. Hidupnya dan matinya di dunia, bukan hanya matinya, tetapi hidupnya dan matinya di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang lebih penting, hidup Yesus atau kematiannya? Nah, manakah yang lebih penting, hidupnya yang sempurna atau kematiannya? Tentu dalam hal ini kedua-duanya sama-sama penting, karena dia merajut semuanya itu dalam sebuah jubah kebenaran. Itulah hidupnya yang tanpa dosa, supaya kita bisa klaim jubah tersebut untuk menutupi kita. Lalu dia memikul semua dosa ke atas dirinya sendiri dan menjalani hukumannya. Jadi Yesus merajut jubah itu dan kehidupannya, dan dia membayar hukuman itu dengan kematiannya. Maka kedua-duanya sama-sama sangat penting. Dan kita tahu ada yang berkata, salibnya, hanya salibnya. Tidak ya, bukan hanya salibnya. Mana yang lebih penting, hidup Kristus atau kematian Kristus atau kebangkitannya? Ya, atau perantarannya. Tidak ada satu hal yang lebih penting daripada hal yang lain. Salib itu merupakan pusatnya, ya. Itu tonggak yang di tengah-tengah, namun semua langkah yang dilalui dan diambil oleh Yesus sama pentingnya. Karena yang satu merupakan tapak ke tapak yang lain. Dan ketika mengatakan semuanya selesai di salib, dan kita hanya perlu berbicara tentang salib, tentu tidak. Karena semua ini sangat penting. Sekarang pertanyaannya ialah, apakah Allah akan memulihkan takhta dan wilayah kepada kepala dan wakil yang asli, dan menyelubunginya dan jubah putih, meletakkan sebuah mahkota ke kepalanya dan memulihkan dia kepada kondisinya semula sebelum dia jatuh ke dalam dosa? Ada satu kutipan yang menarik dari buku Great Controversy halaman 647 dikatakan demikian. Saat orang-orang tebusan. Ini berarti sesudah kedatangan Kristus dan kenaikan ke surga. Disambut di kota Allah, terdengar di langit suatu pekik sorak pujian. Kedua Adam akan segera bertemu. Anak Allah berdiri dan lengan terbuka untuk menerima nenek moyang bangsa manusia, makhluk yang diciptakannya yang telah berdosa terhadap penciptanya, dan yang karena dosanya bekas-bekas penyalipan tertera pada wujud Sang Juru Selamat. Ketika Adam melihat bekas-bekas paku yang kejam itu, dia tidak meletakkan di kepalanya. Dia tidak meletakkan kepalanya di dada Tuhannya, tetapi dengan kerendahan hati tersungkur di kakinya sambil berseru, layaklah anak domba yang tersembelih. Dengan lemah lembut Sang Juru Selamat mengangkat, menyuruhnya memandang sekali lagi ke rumahnya di Eden, dari mana dia sudah begitu lama diasingkan. Setelah Adam diusir keluar dari Eden, hidup Adam di dunia dipenuhi oleh kesedihan. Setiap daun yang gugur, setiap hewan yang dikorbankan, setiap cacat pada alam yang indah, setiap noda pada kemurnian manusia, merupakan peringatan baru akan dosanya sendiri. Amat berat kesedihan dari penyesalan, sementara dia melihat dosa semarak dan tegurannya mendapatkan jawaban tuduhan yang jatuh pada dirinya sendiri sebagai penyebab dosa. Di sini dikatakan, dengan kerendahan hati dan kesabaran, dia menanggung selama hampir 1000 tahun akibat pelanggarannya. Dengan setia dia bertobat atas dosanya dan bergantung pada jasa Juru Selamat yang dijanjikan, dan dia mati dengan harapan akan dibangkitkan. Anak Allah menebus kegagalan dan kejatuhan manusia, dan sekarang melalui pekerjaan penebusan Adam dikatakan dipulihkan kepada kekuasaan yang pertama. Semuanya sudah kembali kepada titik asal. Adam akan dipulihkan ke tahtanya sebagai kepala dan wakil dari manusia, dan Yesus yang menempati posisi itu hingga dia bisa mengembalikan posisi itu kepada Adam setelah menyelamatkan posisi itu kembali dan hidupnya dan kematiannya. Tidak ada yang diinginkan Yesus lebih daripada kita bisa berada bersama dengannya. Dia menyatakan ini dalam Yohanes pasal 14, di mana kemana engkau akan pergi, Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tidak bisa ikut sekarang, kamu akan
ikut aku nanti. Petrus berkata, tidak, aku tidak mau ikut nanti, aku mau pergi sekarang. Yesus tahu dikatakan murid-muridnya sangat risau, maka dia berkata, janganlah biarkan hatimu gelisah. Kamu percaya pada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, kita tahu bahwa terkadang kita berpikir Yesus ke surga untuk melakukan pekerjaan pembangunan di sana. Dia pergi untuk bangun rumah bagi kita. Sekarang, saya sadar bahwa memang Ellen White berkata Yesus memang menyiapkan rumah bagi kita. Tetapi Yesus tidak butuh waktu 2000 tahun untuk membangun rumah-rumah itu. Rumah itu ternyata sudah ada di sana. Di rumah Bapakku, perhatikan kalimat ini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kata Yesus, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kita tahu biasanya kita berkata, nah dia pergi untuk menyiapkan tempat dan nanam pohon-pohon dan membuat tempat itu indah. Ya mungkin saja Yesus melakukan itu, tetapi sebenarnya dia mempersiapkan tempat itu dengan pekerjaan yang dilakukannya di surga melalui pekerjaan perantaranya dan pekerjaan penghakimannya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan sekarang inilah kerinduannya, ya. Aku akan datang kembali dan menerima kamu kepada diriku, supaya di mana aku berada, kamu pun boleh berada. Rasul Paulus mengakhiri perikop yang terkenal itu, perikop tentang kebangkitan yang ada di 1 Tesalonika pasal 4, di mana dia berbicara tentang mereka yang keluar, mereka yang tidur dibangkitkan, dan mereka yang hidup dan tersisa diangkat ke awan-awan. Pernahkah kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus mengakhirinya? Dia berkata, demikianlah kita akan bersama-sama, selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya itu tentang bersama-sama dengan Yesus. Pelajaran kita masih akan berlanjut. Kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk menolong kita memahami tentang firman Tuhan dalam Kitab Wahyu.